Dark Hole Episode 2. Hua Sun juga terpengaruh akibat asap hitam dan berhalusinasi melihat Taehan sebagai Li Su, dan mengarahkan pistolnya pada Taehan. Di tempat gelap dia didatangi suaminya. Si suami berusaha menyadarkan Hua Sun kalau Hua Sun tidak pernah membunuh orang. Hua Sun berhasil mengendalikan dirinya dan pingsan. Terpaksa Taehan membopongnya. Kejadian itu dilihat si dukun frustasi. Si dukun juga mendekati lubang aneh itu. Shin berpindah ke sekolah Mujin. Petinggi sekolah membahas mengenai siswa yang mendapat beasiswa. Mereka sepakat di tahun ini hanya 5 siswa yang mendapat beasiswa agar siswa memahami betapa berharganya beasiswa. Tapi satu dari mereka terlihat tidak setuju. Dia juga ingin membahas mengenai penjaga sekolah, agar pelayanannya ditingkatkan. Dia malah kena marah, karena ikut campur masalah seperti itu. Petugas park mendatangi lokasi yang akan dibuat panti jompo. Tapi dia malah menemukan lubang yang sangat dalam. Park menelpon pemimpin sekolah yang ternyata pemimpin itu yang ingin membuat panti jompo. Pemimpin sekolah meminta Park menutupi lubangnya karena dia akan segera membangun panti jompo di sana. Kembali ke sekolah Mujin. Si guru yang terlihat tadi menyapa murid-muridnya dengan ramah. Sampai dia bertemu satu murid bernama Dorim. Dia melihat kaki Dorim terluka dan memintanya untuk mengobati lukanya. Si perawat sekolah tahu kalau Dorim korban bullying dan memintanya melaporkan kejadian itu. Hua Sun yang tersadar dari pingsannya bingung kok dia bisa ada di rumah orang. Hua Sun lupa kejadiannya. Taehan mengingatkannya kalau Hua Sun hampir saja menembaknya. Dan Hua Sun mengingat kejadiannya kembali. Taehan nanya apa yang dia lihat di dalam lubang. Karena Yang Sik matanya juga berubah seperti Hua Sun pasti semuanya terhubung. Tapi Hua Sun bilang kalau dia tidak melihat apapun. Hua Sun mendapatkan telepon dari temannya. Kalau dia melihat rekaman CCTV di mana mobil Li Su terakhir terlihat, Hua Sun bergegas pergi tapi dia terpaksa ikut dengan Taehan karena jarak ke sana lumayan jauh. Di rumah sakit si dokter kembali mendapatkan pasien yang memberontak tapi belum tahu apa dia pasien dengan keluhan halusinasi juga. Dukun frustasi ternyata juga terpengaruh asap hitam tapi dia berbeda. Dia tidak berhalusinasi melainkan, dia diminta untuk jadi pengikut sesuatu yang ada di dalam lubang hitam. Dan sebagai imbalan dukun itu akan mendapatkan keinginannya. Dorim ditemui pria aneh dan memintanya untuk ikut dengannya. Awalnya Dorim menolak, tapi pria baju merah mengancamnya akan menunjukkan video pembulian yang dialami Dorim pada neneknya. Dorim ikut dengannya. Dorim dibawa Jin Seok ke tempat lubang besar bersama murid lain yang membulinya. Handphone Dorim diambil untuk melihat ada apa di dalam lubang. Tiba-tiba jaringannya terputus. Dan seperti ada yang menarik dari bawah. Alhasil handphonenya Dorim hilang. Anak-anak itu belum puas dan meminta Dorim mengambil handphonenya sendiri. Dorim melawan sekuat tenaganya, dan melukai mata salah satu dari mereka. Dorim melihat asap hitam masuk ke lubang hidung siswa yang membulinya. Seketika siswa itu menangis, si kawan yang khawatir mendekat dan mendapat serangan si murid yang terinfeksi. Satu murid lagi juga terinfeksi dan meloncat ke dalam lubang. Dorim yang paham kalau asap aneh itu berbahaya mencoba berlari sekuat tenaganya. Hua Sun yang telah sampai di terowongan kembali berhalusinasi. Dia melihat Li Su di mana-mana. Matanya kembali menghitam. Dan dia juga mencoba membunuh Taehan karena dia melihat Taehan sebagai Li Su. Suaminya menyadarkan Hua Sun agar tidak masuk ke lubang terlalu dalam. Hampir jadi geprek, Hua Sun kembali sadar. Taehan menanyai Hua Sun apa dia memakan sesuatu saat di gunung karena Yang Sik matanya juga menghitam. Hua Sun mulai terbuka dan dia memberitahu kalau dia melihat Li Su pembunuh berantai yang membunuh suaminya. Dan saat dia di tebing dan pingsan dari sanalah dia mulai berhalusinasi. Orang yang diminta menutup lubang oleh petugas park, malah mengacaukan keadaan. Dua membuat listrik di kota Mujin padam. Karena alatnya tersangkut di kabel. Mereka semua bingung apa yang harus mereka lakukan. Polisi park juga datang marah-marah dan hampir baku hantam dengan yang lain.
Di sela kegentingan itu mereka melihat asap yang mengarah ke mereka. Dan petugas park berhasil kabur. Kegaduhan juga terjadi di rumah sakit Mujin karena lampu padam, mereka semuanya panik. Scene memperlihatkan dokter yang akan melakukan autopsi pada jasad pria penemu telur tapi gagal karena lampu yang padam. Tiba-tiba si pria tadi bangun dan menyerang mereka dengan mencongkel matanya. Do-Yun yang sendiri di rumah mencoba menghubungi ibunya yang masih ada di rumah sakit tapi tidak ada jawaban. Tapi ada seseorang yang mengetok pintunya mengaku sebagai ibunya. Untungnya ibunya cepat menelpon balik Do-Yun dan bilang kalau dia masih di rumah sakit. Kekacauan semakin menjadi-jadi. Pria penemu telur mencoba menyerang orang lain. Tae-han dan Hwa-sun mencoba menolong si manajer rumah sakit dan sasaran pria itu teralihkan ke Kim Beom. Dengan sangat terpaksa Hwa-sun menembak kepalanya dan si pria itu berhasil dilumpuhkan. Mereka merasa aneh dengan mata hitam juga darah hitam yang keluar dari si pria tadi. Kim Beom meminta tolong diantarkan pulang untuk menemui anaknya. Dia merasa anaknya dalam bahaya melihat orang yang masuk ke rumahnya juga memiliki mata yang hitam. Polisi park bersembunyi ke markas polisi. Dia mencoba menceritakan kejadian aneh di mana orang-orang berubah menjadi ganas. Park awalnya tidak ingin dia masuk tapi akhirnya si Park mengizinkan Sersan Park masuk. Melihat orang-orang berubah menjadi brutal, Sarip khawatir dengan istrinya. Ternyata Sersan Park terinfeksi dan dia mulai berubah, ditembak berapa kali pun tidak mampu melumpuhkan Sersan dan mereka memilih kabur. Tae-han dan Hwa-sun akhirnya berpisah karena Hwa-sun akan pergi bersama Kim Beom sedangkan Tae-han pergi mencari Yang-sik. Tae-han memberikan alat komunikasi agar mereka bisa saling terhubung. Tae-han yang mulai memahami kejadiannya meminta dokter jaga untuk memastikan tidak ada asap yang masuk ke dalam rumah sakit. Hwa-sun telah sampai di desa Kim Beom, mereka memilih berjalan kaki agar bisa sampai dengan cepat. Orang-orang mulai berubah menjadi brutal, keadaan semakin tidak terkendali. Sayangnya Do-Yeon sudah tidak ada di rumah. Kim Beom yang mendengar teriakan anaknya pergi sendiri dan terpisah dengan Hwa-sun. Karena pemukiman yang terlalu padat, banyaknya gang kecil membuat Kim Beom sulit menemukan Do-Yeon, tapi akhirnya mereka berhasil bertemu. Untungnya Hwa-sun datang dan meminta mereka masuk ke dalam mobil. Belum sempat Kim Beom masuk, wanita tadi menusuknya. Kim Beom berusaha agar wanita tadi tidak membuka bagasi mobilnya. Hwa-sun yang ingin menolong terhalang karena gangnya terlalu sempit dan dia tidak bisa keluar dari mobil. Manusia brutal yang lain mulai berdatangan ke arah mereka. Kim Beom meminta mereka untuk pergi saja. Dia juga memberitahu anaknya untuk menuruti apa kata Hwa-sun. Dengan berat hati Hwa-sun meninggalkannya. Tae-han sampai ke sebuah gudang yang biasa didatangi Yong-sik. Keadaan Yong-sik semakin parah. Tae-han mencoba menyadarkan Yong-sik, tapi Yong-sik malah menyerangnya. Tae-han masih bernyawa. Tapi Yong-sik tidak, dia terjatuh di atas besi dan membuatnya meninggoy. Kembali ke Hwa-sun. Mereka berhasil keluar dari gang sempit. Hwa-sun melihat bocil lain dan pikirannya teralihkan ke bocil itu. Karena tidak fokus, dia diseruduk dari belakang. Mereka tidak apa-apa tapi mobilnya mati. Terpaksa mereka harus berjalan kaki. Di luar Hwa-sun mendapatkan serangan. Setelah baku hantam dengan makhluk tadi, Do-Yeon menghilang. Kemana perginya Do-Yeon, tanyakan pada peta. Lanjut. Terdengar pengumuman yang meminta manusia yang masih sadar untuk ke sekolah Mujin karena di sana ada perlindungan. Dan episode 2 selesai, kita lanjut episode 3.